Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya untuk membahas tentang materi-materi dalam studi hubungan internasional. Kali ini kita akan bahas salah satu pelajaran penting dalam studi HI tentang negosiasi. Negosiasi selalu dimaknai sebagai sebuah metode untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi dalam hubungan internasional, dan metode negosiasi ini sesuai dengan Statuta Roma juga menjadi bagian dari metode soft power yang dilakukan oleh negara untuk menyelesaikan konflik tertentu. Negosiasi ini memang kalau kita identifikasi banyak sekali fungsinya. Selain menyelesaikan konflik, kemudian mempererat, meningkatkan, mendorong terjadinya kerjasama, dan mungkin juga fungsinya sebagai upaya untuk melakukan modifikasi terhadap hubungan-hubungan yang sudah dilakukan selama ini. Jadi negosiasi ini sebagai metode komunikasi, tawar-menawar, perundingan, agar apa yang diinginkan satu pihak bisa dimengerti oleh pihak lain. Karena yang namanya hubungan internasional itu pastinya sangat kompleks gitu. Nah, kali ini kita mau menjelaskan tentang metode negosiasi itu sendiri gitu. Nah, dalam negosiasi sebenarnya memang harus disadari bahwa yang pertama, negosiasi itu prosesnya sangat konflik gitu ya. Konfliktualnya itu kenapa? Karena melibatkan banyak hal. Pertama, kompleksitas isunya, yang kedua pengalaman individualnya atau diplomat, negosiator gitu kan. Kemudian instrumen yang digunakan, budaya, hukum diplomatiknya, dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini kalau kita identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidak gagalnya suatu negosiasi bisa diidentifikasi dari 3 faktor. Yang pertama adalah faktor individual. Hal ini berhubungan dengan keilmuan yang dimiliki oleh negosiator, kemudian pengalaman, kemudian kualitas komunikasi, kualitas bahasa, kemudian tata krama, kesopanan, cara menyampaikan, argumentasi, dan lain-lain. Jadi banyak sekali faktor dari sisi individual. Yang kedua adalah faktor struktural. Hal ini berhubungan dengan kebijakan. Nah, faktor struktural ini gitu ya, itu berhubungan dengan bagaimana hukum diplomatik, bagaimana dengan kebijakan negara, bagaimana kebijakan internasional, dan beberapa faktor lain yang memang berhubungan dengan policy yang mempengaruhi suatu pengambilan keputusan dalam negosiasi. Faktor ketiga adalah faktor kita bisa bilang faktor kultural. Faktor kultural ini bisa dipengaruhi oleh elemen-elemen seperti misalnya budaya, gaya politik, gaya komunikasi, kemudian bentuk negara, geopolitik, dan lain-lain. Sehingga hal-hal tersebutlah yang membentuk cara berpikir, cara bernegosiasi dari seorang negosiator gitu. Nah, dalam memenuhi sebuah metode negosiasi tentunya akan dilihat dari beberapa upaya yang dilakukan oleh para negosiator tersebut. Dalam metode negosiasi ini ada 2 metode yang sering digunakan oleh para negosiator dalam merundingkan berbagai kepentingan yang dilakukan gitu kan. Yang pertama disebut dengan BATNA atau sering disingkat dengan atau singkatan ini diartikulasikan sebagai Best Alternative Treatment Negotiation Agreement. Jadi semacam keputusan yang sifatnya alternatif yang terbaik. Artinya sudah memenuhi kepentingan si A
dan si B dalam memutuskan suatu proses negosiasi berdasarkan proses perundingan yang sudah dilakukan. Namun yang perlu disadari dalam metode BATNA ini adalah bahwa negosiasi itu dunianya sangat kompleks, dan dunia negosiasi itu seperti puzzle yang dimana banyak faktor yang mungkin mempengaruhi suatu kebijakan, suatu negosiasi ketika dilakukan di ruang perundingan. Karena dalam proses negosiasi ini tentunya faktor-faktor seperti tadi gaya negosiasi, gaya kultural, pengalaman, keilmuan, dan lain-lain, ini akan mempengaruhi hal tersebut. Sementara dalam proses negosiasi yang perlu digarisbawahi itu sebenarnya tidak ada kata best alternatif gitu. Kenapa? Karena best alternatif itu hanya artikulasi saja. Karena dalam negosiasi itu pasti ada yang dirugikan, gitu kan? Atau dalam negosiasi itu pasti ada yang tidak menang mutlak, gitu. Makanya ada 3 sifat negosiasi. Yang pertama adalah saya memaksa kamu untuk melakukan apa yang saya mau. Saya dan kamu melakukan sesuatu yang transformatif. Atau yang ketiga, saya dan kamu mengerjakan sesuatu yang menguntungkan buat kita berdua. Atau mungkin yang keempat, negosiasi tidak bisa dilakukan sehingga bentuknya deadlock. Nah, terkait tentang best alternatif, sebenarnya best alternatif ini sebenarnya bisa saja keterpaksaan karena tidak ada pilihan-pilihan rasional lain. Oleh sebab itu, dalam metode BATNA ini gitu ya, atau best alternatif ini, biasanya para negosiator itu hanya mengambil keputusan agar tidak kalau dalam menciptakan misalnya menyelesaikan suatu konflik, agar konfliknya tidak melebar, konfliknya tidak memakan korban jiwa, atau misalnya dalam istilah kerjasama ekonomi, agar tidak terjadi embargo, tidak terjadi misalnya proteksi barang-barang, produksi, ekspor impor, dan lain-lain. Jadi dalam konteks itulah negosiasi ini gitu ya, BATNA ini kalau kita bisa bilang sebagai upaya untuk mencari alternatif yang paling baik. Jadi secara rasional gitu ya, mencoba untuk memastikan gitu ya bahwa apa yang dilakukan itu sudah menguntungkan buat pihak A dan pihak B. Tapi kalau kita bicara keuntungan dalam proses negosiasi itu bukan bersifat single ply. Single ply itu misalnya gini, saya dan si A misalnya melakukan proses negosiasi gitu kan. Namun ternyata gitu ya, ketika dalam hubungan internasional itu kan memiliki banyak bidang tertentu. Jadi proses kalkulasinya itu atau BATNA tadi itu ya, best alternatif tadi itu tidak dihitung. Misalnya ketika saya negosiasi dalam bidang ekonomi, misalnya keuntungan yang saya dapatkan misalnya 40%, sementara lawan saya 60%. Maka dalam best alternatif di tempat lain, saya coba untuk mendapatkan kebalikannya, yaitu saya harus dapat 60% dan sisanya didapatkan oleh si B. Proses inilah yang kemudian makanya dalam proses negosiasi membutuhkan sesuatu skill yang penting, karena keuntungan itu tidak bisa diukur dalam satu permainan saja. Karena dalam hubungan internasional yang semakin kompleks, tidak mungkin suatu permainan itu selesai dalam satu bidang saja gitu kan. Karena permainan itu dilakukan di bidang ekonomi, politik, keamanan, sumber daya manusia, teknologi, hak asasi manusia, isu migrasi, dan lain-lain. Sehingga proses negosiasi itu biasanya bersifat timbal balik, yang kalkulasinya itu tidak sifatnya win-lose, yang artinya saya dapat 90, lawan saya dapat 10 gitu. Itu sesuatu yang agak sulit untuk kita proses negosiasi. Karena menurut Chris Voss bahwa negosiasi itu proses di mana kita melihat orang lain itu ya
untuk bisa melakukan apa yang kita mau. Artinya bahwa sebagai negosiator kita harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu menguntungkan gitu ya. Tetapi menguntungkan ini kalau kita bisa dapat alternatif keuntungan yang besar gitu ya, itu akan sangat bagus. Tetapi pastinya lawan kita juga akan melakukan hal yang sama. Oleh sebab itulah best alternatif ini kita memastikan ukuran-ukuran paling proporsional untuk bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Karena low ball dan high ball itu perlu juga diterapkan, karena tentunya dalam proses negosiasi lawan kita pasti akan memenuhi standar-standar yang dia punya. Kemudian kita juga sudah memiliki standar tertentu. Artinya kita seharusnya sudah memiliki batas minimum yang kita sebut itu best alternatif, untuk bisa kalaupun kita tidak dapat kepentingan kita, minimal kita dapat di level best alternatifnya. Artinya kesesuaian antara negosiator A dengan negosiator B sehingga tidak memperlebar atau memperkeruh konflik yang terjadi. Nah, metode yang kedua ada namanya WATNA atau Worst Alternative Treatment Agreement, Negotiation Agreement, yang artinya bahwa proses negosiasi menggunakan metode WATNA ini gitu ya, adalah metode negosiasi yang sifatnya itu digunakan agar para negosiator itu memahami betul bahwa konflik atau kerjasama dalam hubungan internasional itu ketika tidak adanya kesesuaian kepentingan di antara mereka, maka itu akan memperkeruh persoalan. Sehingga apabila suatu negosiasi tidak dilakukan, maka risikonya sangat besar, gitu kan? Misalnya seperti ini, ketika Amerika Serikat melakukan tarif besar kepada negara-negara seluruh dunia dalam proses ekspor impor, maka tentunya harus berisiko kepada negara-negara lain yang memiliki produk-produk tertentu yang ingin diekspor ke Amerika Serikat. Misalnya Indonesia yang diberikan tarif sampai 34%, bahkan Cina yang diupayakan pajaki sampai 50% dan lain-lain. Artinya di sini menggunakan metode WATNA. WATNA dalam arti bahwa negosiasi diperlukan untuk menghindari resiko yang terjadi. Karena kalau misalnya Amerika Serikat tetap menggunakan metode ini sebagai proteksi untuk meningkatkan kualitas ekonominya dengan melakukan metode negosiasi, saya memaksa kamu melakukan apa yang saya mau, bukan melakukan sesuatu yang transformatif atau menguntungkan buat kita berdua atau negara lain gitu kan, maka potensinya akan menciptakan kisruh global, yang artinya ekonomi global bisa saja menjadi krisis dan membuat hal tersebut akan berisiko. Artinya proses risiko-risiko tadi harus dipandang sebagai metode untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga gitu ya, WATNA tadi negara-negara berpikir bahwa worst atau kemungkinan terburuk kalau ini tidak diselesaikan secara menggunakan negosiasi, atau tidak ada pertemuan negosiasi, atau tidak ada proses tawar-menawar, maka potensi global crisis itu akan terjadi gitu kan, karena negara-negara tentunya akan merasa dirugikan dengan besar, terutama produk-produk tertentu. Nah, dengan metode WATNA ini gitu ya, kita mencari kemungkinan terburuk dari suatu proses negosiasi. Misalnya, kalau kita punya angka 1 sampai 10 ya, di sebelah kiri misalnya 1 sampai 5 gitu kan. Kemudian di sebelah kanan itu ya 6 sampai 10, maka kita harus punya posisi berisiko gitu ya. Atau kita sudah punya metode gitu ya. Metode di mana angka yang 1 sampai 5 dan angka 6 sampai 10 itu harus memiliki angka tengah, yang dimana angka tengah ini menjadi proses berisikonya pertemuan kepentingan-kepentingan. Karena kalau misalnya di sebelah kiri misalnya si A memaksakan sampai 5, kemudian si B di sini memaksakan juga
sampai kita start dari 10, 9, 8, 7, 6 sampai ke 6, maka potensi deadlock itu akan terjadi. Dan ketika deadlock itu terjadi, maka resikonya lebih besar. Maka angka tengah yang bisa ditemukan dalam memastikan negosiasi, misalnya seperti konflik proteksi perdagangan saat ini, itu adalah angka di 5,5. Artinya setiap negosiator memastikan angka amannya. Misalnya di angka 5 sudah aman gitu kan, atau di angka 6 di sisi kanan itu sudah aman juga. Tetapi untuk meningkatkan proses tadi, angka 5,5 mungkin barangkali sebuah metode yang sangat krusial untuk menentukan agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Atau misalnya menurunkan tensi tadi, misalnya di sini sebelah kiri 5, di sebelah kanan 6 gitu kan, dari start dari 10 tadi, maka di sebelah kiri gitu ya diturunkan sampai ke 4, sedangkan yang kanan diturunkan sampai ke 7, sehingga metodenya itu sama. Artinya setiap negosiator memandang bahwa resiko dari suatu kepentingan yang terlalu dipaksakan, kepentingan yang terlalu dilakukan dengan tanpa perhitungan matang, maka akan berisiko kepada negara-negara lain. Dengan demikian bahwa metode Wagner maupun Wagner adalah suatu metode dalam negosiasi yang harus dipikirkan dengan baik. Yang artinya bahwa ketika kita melakukan proses negosiasi, satu, jangan sampai melakukan manipulasi. Yang kedua, kita harus benar melakukan kalkulasi. Yang ketiga, kita harus punya informasi yang baik tentang proses negosiasi. Kemudian yang keempat, kita sadar betul target yang kita inginkan. Karena jangan sampai target kita ketinggian sehingga kepentingan kita juga tidak tercapai. Artinya lebih mending kita mendapatkan target seminimal daripada sama sekali dengan menggunakan pemaksaan tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa, gitu kan. Namun itulah dunia negosiasi. Dunia meja perundingan selalu mendapatkan kompleksitas, karena faktor-faktor yang mempengaruhinya bisa dari sisi individualnya, dari sisi kulturalnya, dari sisi strukturalnya gitu ya. Bahkan postural atau dari sisi bentuk negara itu pun, besar dan kecilnya suatu negara itu akan mempengaruhi juga bagaimana gaya negosiasi. Sehingga itulah kemudian bahwa baik best alternatif di mana kesepakatan itu disesuaikan agar keuntungan saya dan kamu menguntungkan buat kita berdua, atau kita memaksakan sesuatu yang transformatif di mana kita memandang bahwa resiko ketika tidak dilakukan suatu negosiasi dalam proses kerjasama dalam misalnya proteksi yang saat ini dilakukan oleh Amerika Serikat melalui tarif ekspor impor gitu kan, atau kebijakan lain dalam konflik gitu kan, itu akan berisiko karena akan bisa saja memperkeruh stabilitas ekonomi dan juga bisa dalam konflik bisa memperkeruh stabilitas politik dan keamanan. Dengan demikian, dua metode ini merupakan dua metode yang baik dalam menyelesaikan negosiasi. Namun yang harus dipandang bahwa dalam proses negosiasi memang kompleks, karena setiap negosiator pasti akan melakukan tawar-menawar dengan sesuai target yang dia punya, dan kemudian negosiasi juga dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa tawar-menawar itu merupakan metode yang dipastikan bahwa setiap kepentingan masih bisa untuk bisa diartikulasikan kembali, ya, diafirmasi dan dikalkulasi kembali. Karena setiap kepentingan seharusnya tidak bersifat mutlak, karena hubungan internasional itu berlaku di berbagai bidang. Artinya kalau kita menang di sisi bidang A itu 40%, maka kita upayakan di bidang B kita menang 60%. Artinya kalkulasi-kalkulasi seperti itu harus memang bisa dilakukan oleh para negosiator agar apa yang dilakukan benar-benar dapat merepresentasikan kepentingan yang diharapkan. Terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe, di share juga agar
video-video ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.